Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Panggil lagi ya. Yo, biar kompak semuanya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kesayangan ibu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pesantren kilat virtual SDN Layung Sari. Hari ini kegiatannya seperti biasa. Kita akan memulai dengan tadarusan dulu, ya, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Ma'un. Setelah itu, nanti akan melanjutkan lagi materi yang kemarin oleh Pak Husen. Dilanjutkan dengan cerita atau sejarah Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nanti yang terakhir kita akan ada kuis, ya. Ada kuis nanti yang bisa menjawab akan diberikan hadiah nanti pas masuk sekolah. Siap semua? Siap semua? Kurang semangat. Siap semua? Oke deh ya. Sebelum kita melakukan kegiatan, dibiasakan kita untuk membacakan basmalah. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan kepada Pak Husen untuk mengisi kegiatan yang pertama, yaitu tadarus surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Ma'un. Masing-masing sudah siapkan ya. Kita sama membaca dari surat ya, kita mulai kita mulai bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Aghna fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan fi dinillahi amwaja. Kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun antum nama ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Bapak, suaranya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala wailul lil musallin alladzina azim. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi dari mulai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tadi kalian sudah tadaruskan, sudah menyimak apa yang kalian baca, yaitu pertama dari mulai surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Lahab, surat
Azab, lalu surat Al-Kautsar, surat apa? Surat Al-Maun. Nah, sekarang coba anak-anak kelas 1 bacakan surat Al-Fatihah. Ayo mulai. Anak kelas 1, siapa yang membaca surat Al-Fatihah? Aku. Ya, silakan. Pokoknya yang mau semua baca boleh. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Aku sudah bisa membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sangat hebat sekali ya. Sekarang anak-anak kelas 2. Anak-anak kelas 2 juga sama membaca surat Al-Fatihah juga. Yo, silakan. Mulai. Bis. Anak kelas 2 mana? Ya, anak kelas 2. Bis. Ya, silakan baca surat Al-Fatihah. Anak-anak kelas 2. Siapa yang mau baca? Maliki yaumiddin. Iyyabudu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pintar, alhamdulillah. Alhamdulillah anak kelas 2 pun sudah dapat pandai hafal membaca surat Al-Fatihah. Di samping bisa membaca juga hafal ya. Sekarang anak kelas 3. Ayatnya beda anak kelas 3, yaitu surat An-Nas. Siapa yang akan membacakan surat An-Nas? Aku. Ya. Ayo boleh ya. Mulai. Iya. Betul. A'udzu birabbil ya. Iya. Oh, pintar. Udah bisa, alhamdulillah. Anak-anak kan udah bisa membaca surat Al-Fatihah, sudah bakat membaca surat An-Nas. Ya. Sekarang coba siapa yang bisa membacakan surat Al-Ikhlas? Ya, boleh bacakan.
Anak-anak udah pada pinter ya, walaupun jarang bertemu dengan bapak ya, nggak pernah diajar sama bapak mungkin secara langsung, tapi alhamdulillah kalian juga ada yang mengaji di rumahnya ya, di madrasah, sekolah agama, jadi pada pinter membaca Quran. Juga atas bantuan keluarganya seperti ibunya, bapaknya ya, juga kakak, tetehnya yang bantu. Mungkin akinya juga yang bantu dan neneknya ya. Alhamdulillah yang dapat membaca. Aduh, bapak senang sekali ya, senang sekali. Kemudian coba lagi, siapa lagi yang mau membacakan surat Al-Lahab? Al-Lahab. Aku. Ya, boleh, silakan. Boleh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kepala pun nggak pada bisa. Nah, sekarang siapa lagi yang akan membacakan surat Al-Kautsar? Nah, boleh bacakan. Pada bisa baca Al-Kautsar. Alhamdulillah, sudah pintar baca Al-Qur'annya. Coba sekarang siapa lagi yang bisa atau yang mau membacakan surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya, silakan. Alhamdulillah pintar, ada apa nih? Sudah cantik lagi baca Quran ya. Ada orang tua bimbingan orang tua ya. Jadi kalian pintar. Kemudian sekarang siapa lagi yang saya membaca surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun. Siapa yang mau membaca Al-Kafirun? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, pintar. Alhamdulillah. Bersyukurillah Bapak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syukur bahwa anak-anak Bapak, murid Bapak udah pada pintar membaca Al-Qur'annya. Apalagi kalau kemudian Bapak ya, wah tambah pintar lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita membaca Al-Qur'an ya. Rajin membaca Al-Qur'an ya. Jadi dengan Al-Qur'an ini adalah firman Allah. Harus dibaca. Kan Quran, Iqra, bacalah. Quran itu bukan buat disimpan, tapi dibaca. Iqra, bacalah. Yaqra'u, membacanya. Jadi makanya Quran dari bahasa Iqra. Jadi harus dibaca. Quran itu jangan disimpan di rumah. Aman disimpan di rumah dikabulukan. Kotor sama debu. Tidak boleh. Dan nyimpannya juga Quran harus paling atas. Jangan ditumpuk di bawah ya, nyimpan Quran asal-asalan, apalagi di lantai ya, harus pakai alas, pakai meja gitu, di lemari, di rak buku boleh, tapi jangan ditumpuk paling bawah. Quran itu adalah firman Allah, harus dijaga oleh kita. Sebab kemaslahatan kehidupan kita di dunia ini adalah pedomannya dari Al-Quran. Ilmunya ada dalam Al-Quran. Jadi harus di Jadi tidak gelap mata, tidak gelap hati, jadi terang ya. Karena punya Allah kita. Apapun yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, itu Allah yang menciptakan. Tergantung kita mau suruh milih yang mana, apa ya, mau yang menyenangkan, apa mau yang menyakitkan. Kalau ingin mendapatkan yang menyenangkan, maka kita harus melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau kalian ingin mendapat yang menyakitkan, tidak yang kita inginkan, berarti kita tidak usah ibadah pada Gusti Allah SWT. Ya, siapa sih yang mau yang menyakitkan? Pasti mau yang menyenangkan. Mau hidup kita kan senang. Kan ada doanya ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan intinya bahwa kita ingin selamat, ingin hidup bahagia di dunia, dan juga ingin selamat dan hidup bahagia di akhirat. Ya, jadi kita
ingin, tapi tidak pernah melaksanakan perintah. Allah tuh enggak membuat kita susah. Apakah sholat harus punya uang baru boleh sholat? Kan tidak. Tapi kalau nonton ke bioskop atau datang ke mall, itu kan harus punya uang. Tapi pada datang. Tapi kalau untuk sholat ke masjid pada males, ya itu godaannya. Karena godaannya apa? Siapa yang ngegoda? Syaitan. Syaitan itu adalah musuh nyata buat manusia. Karena sudah bersumpah dia. Saya akan menggoda manusia dari sekarang sampai nanti hari kiamat. Nah, itu dari mulai kita Nabi Adam itu karena memakan buah kolbi. Jadi anak-anak harus rajin baca Quran. Bila ada waktu luang, mendingan baca Quran. Pada waktu luang baca Quran daripada main aja, nggak ada hasil. Daripada nonton-nonton yang nggak karuan. Apalagi di bulan puasa. Semuanya buatkan ibadah oleh kita. Bukan hanya jadi ibadah itu perut saja. Nggak makan, nggak minum. Mulut pun berpuasa. Lidah berpuasa. Gigi berpuasa. Hidung berpuasa. Mata berpuasa. Tangan pun berpuasa. Ikut puasa semua anggota tubuh kita. Artinya kita puasa itu kan artinya menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mata digunakan untuk melihat yang baik-baik. Contohnya tadi membaca Al-Quran. Jangan menonton yang tidak karuan. Ya. Juga hidung digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dengan untuk sujud. Hidung itu ditempelkan, sujud itu ulah asal-asalan. Ya. Hidungnya harus nempel. Dari jidat, hidung nempel. Ya. Kemudian juga mulut kita berpuasa. Beribadah artinya. Nanti akan menjadi pahala. Pahalanya banyak berpuasa itu. Bukan hanya menahan hawa lapar aja. Semua anggota tubuh nanti akan lapor sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini mata saya, mata ini. Digunakan oleh orang ini untuk membaca Al-Quran, melihat Al-Quran. Maka saya ridho ya Allah, maka kamu akan mendapat pahala, akan masuk surga. Itu. Kemudian kita punya mulut digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk memakan makanan yang halal. Terus kalau berbicara yang baik-baik, maka nanti mulut itu akan lapor sama Gusti Allah. Ya Allah, ya Robbi, aku ini mulut orang ini. Dia baik sekali digunakan untuk baca Quran, untuk berbicara yang baik-baik. Maka aku ridho ya Allah, maka kamu akan masuk surga. Itu ya. Betul sekali. Kemudian tangan. Ya Allah, ini tangan orang ini. Tangan saya ini digunakan oleh orang ini untuk baik-baik. Untuk apa? Misalkan belajar. Untuk menulis. Lalu untuk membantu orang lain yang kesusahan. Lalu juga untuk sholat. Maka aku ridho ya Allah. Maka orang itu akan masuk surga. Itu. Kemudian kaki juga akan lapor sama Gusti Allah. Ya Allah, ini kaki saya, ini kaki orang ini, saya ini kaki orang ini, saya lapor ya Allah. Digunakan untuk ke tempat-tempat yang baik, pakai jalan ke musola, ke masjid, ke pengajian, silaturahmi ke saudara-saudara. Enggak dipakai ke tempat-tempat yang maksiat. Maka kaki ini lapor, maka aku ridho ya Allah, aku dibuatkan untuk orang ini, maka orang ini akan masuk surga.
Oh, ya amin ya Allah ya Allah. Ya, kita pun sama begitu. Nanti yang ngomong ini bukan ini aja di hadapan Gusti Allah. Semua anggota tubuh kita akan bicara. Mual bisa ngebohong. Sekarang mah kita bisa ngebohong. Kita nyopet ngambil punya orang. Ketahuan ada yang tahu. Kamu nyopet ya? Bohong, berdusta mulut. Enggak, mana barangnya juga enggak ada. Mulut. Berdusta. Ini kalau dibuang, disimpan. Sudah disimpan. Berdusta, berbohong. Tapi nanti tidak bisa berbohong. Nanti akan bicara anggota tubuh kita semuanya akan bicara. Mulai mata akan bicara. Hidung, telinga akan bicara. Dipakai apa telinga ini? Mendengarkan apa saja. Nah, seperti ini sanlat nih. Bahkan digunakan untuk mendengarkan hal-hal keislaman, agama Islam, ilmu. Maka kita akan mendapat surga. Harus senang. Ya, harus ikut. Sangat ikutkanlah. Ikut kita artinya ibadah. Semua yang kita lakukan dalam kebaikan namanya ibadah. Ya, anak-anak sekalian dapat cintai. Alhamdulillah wa syukurillah kalian sudah mengikuti tadarusan tadi. Mudah-mudahan dengan tadarusan ini kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diampuni dosa-dosa kita. Semoga kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kemudahan dalam melakukan suatu apapun. Amin. Ya Allah. Nah, tadarusan untuk kali ini sampai sini, nanti akan dilanjutkan dengan kisah Nabi atau tarikh Nabi. Alhamdulillah untuk tadarusan sudah selesai, juga sudah Abbas jelaskan ya manfaat juga hikmah kita dengan membaca Al-Qur'an. Ya, apa yang kita dapat dengan membaca Al-Qur'an. Jadi nanti Al-Qur'an itu akan menjadi penerang yang akan menjadi syafaat kita ketika di akhirat. Bukan lagi tangan, bukan lagi kaki, bukan lagi mulut, tapi Al-Qur'an yang akan menolong kita untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, udah selesai hari ini tadarusannya. Kita akan lanjut dengan tarikh Nabi atau sirah Nabi yang akan Pak Husen ceritakan hari ini adalah sirahnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi semua diperhatikan, didengarkan, karena nanti akan ada pertanyaan kuis dari yang Pak Husen sampaikan hari ini. Dari sirah Nabi ini. Siap semuanya sayang? Ya. Oke, dengarkan baik-baik ya, agar nanti bisa menjawab kuis. Ya, pada Pak Husen, saya persilahkan. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah materi pelajaran yaitu tarikh Nabi atau kisah Rasul. Sekarang apa sampaikan itu kisah Rasul, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kalian tadi sudah pada tahu, pasti sudah pada tahu. Itu baik di media elektronik, di buku, ya. Itu sudah tahu kisah Nabi Nuh, tentang kisah Nabi Nuh serta anaknya juga umatnya. Bapak tidak akan cerita dongeng-dongeng, hanya sekilas sepintas, mudah-mudahan bermanfaat. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia, nabi itu manusia pilihan. Manusia tapi yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Rasul
sama dengan kita seperti manusia, tapi ada bedanya. Kalau Rasul atau Nabi itu adalah manusia pilihan. Tadinya manusia yang sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpilih kecerdasannya, terpilih kesabarannya, terpilih ketawaduannya, terpilih qanaahnya, terpilih kehusuannya dalam ibadah, terpilih sebagai orang yang terpilih semua, terpilih semua. Maka itu adalah manusia pilihan. Jadi manusia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dijadikan seorang rasul atau seorang nabi. Ya, nabi dan rasul. Ya. Lalu kalau kita manusia biasa, kita manusia biasa, tidak luput dari dosa, ya, karena suka hilaf, ya, ada hilafnya, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Padahal yang disengaja bukan hilaf namanya, itu mau disengaja. Yang hilaf mah yang enggak disengaja, ya. Tapi itu peribahasa kalau kita mohon ampun, mohon maaf, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Kadang kita suka sengaja soalnya melakukan dosa, merasa bangga, hebat, nih saya nih, melakukan dosa. Tengah bulan puasa, orang-orang berpuasa, kita makan seenaknya saja. Wah, merasa gagal, itu disengaja. Maka itu adalah perbuatan dosa yang disengaja. Kalau nggak sengaja, itu lupa. Misalkan sholat, waktu sholat ketiduran, kita bablas tidurnya, saking ngantuknya karena begadang, jadi nggak bangun-bangun. Waktu sholat tidur misalkan jam 10 siang, bangun-bangun jam 4 sore, zuhur kelewat, asarnya bisa. Itu perbuatan dosa, tapi tidak disengaja. Nah, tapi tetap namanya perbuatan dosa, ya dosa. Tapi Allah Maha Pengampun atas semuanya. Anak sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak sayangi. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi dan rasul itu diutusnya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Jadi dikisahkan, disampaikan bahwa zaman dulu pun sama, harus sholat, harus puasa, harus zakat, gitu kan? Berbuat baik sesama manusia, apalagi kepada orang tua, kan gitu. Nah, tidak semua umat menurut kepada Nabi Nuh. Kamu ini udah menyampaikan sampai dilempar-lempar oleh umat zaman Nabi Nuh itu ya. Kemudian Nabi Nuh tetap berdakwah, menyampaikan syariat agama Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agama itu kan banyak, ya, tapi yang Allah ridhoi hanya satu. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Ya, silahkan memilih agama apa saja. Manusia tidak dipaksa. Tapi ingat, Allah ridho kepada agama Islam. Kemudian Nabi Nuh terus menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Ada umatnya yang menurut, ada juga yang tidak. Nah, sekarang kita akan dikisahkan. Jangankan orang lain, umat, anak sendiri pun kadang tidak nurut sama orang tua. Gitu. Jadi jangan suka menyalahkan orang tuanya. Kalau anaknya nggak benar, kadang bapaknya ini belum tentu, ya, karena anaknya nggak nurut, karena anaknya tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapat petunjuk, rajin baca sholat, rajinlah sholat, dan rajin baca Al-Quran.
supaya kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bablas kita. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan Nabi Nuh namanya seorang manusia, Nabi, merasa kesal. Aku sudah capek-capek meluangkan waktuku, meluangkan harta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak-anak umat ini banyak yang tidak menurut kepada Nabi Nuh. Tidak mau menerima ajaran yang disampaikan Nabi. Bahkan anaknya pun tidak menurut. Namanya Kan'an. Ya, Kan'an nama anaknya. Kemudian Nabi Nuh berdoa. Kesal Nabi Nuh kepada umat. Masa kesal? Berdoa. Ya Allah, ya Rabbi. Umatku sudah tidak menurut lagi kepadaku, sambil nangis. Ya, akhirnya Allah merasa kasihan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh membuat perahu yang besar, yang paling besar, batu yang paling besar. Akhirnya Nabi Nuh menurut atas perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nabi Nuh membuat perahu. Jalan. Banyak orang-orang yang lewat tuh ke Nabi Nuh. Si Nuh, namanya beliau juga bukan Nabi. Si Nuh, kata, si Nuh gelo, si Nuh, gila si Nuh kali ya, bikin perahu di darat. Begitu. Ada yang lewat lagi, si Nuh ini gila, kata orang kafir, gila si Nuh nih. Masa bikin perahu buat apa? Bikin perahu, begitu macam-macam. Ada lagi, si Nuh bikin perahu, bisa nggak bikin perahunya? Benar nggak? Tenggelam nanti jangan-jangan. Yang gitu. Kemudian lewat lagi orang kafir lagi. Si Nuh gila lagi nih. Masa bikin perahu di mana airnya kecil, bisa nggak? Masa di darat bikin perahu kan gitu. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu, bahwa Nabi Nuh disuruh membuat perahu. Dibuat perahu dibantu oleh umatnya yang sudah masuk ajaran agama Islam, yang ikut kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dibantu membuat perahu yang sangat besar. Lama-lama terus anaknya pun nggak membantu. Bapak bikin apa ini? Bikin perahu di darat. Buat apa? Bikin perahu buat apa, Pak? Katanya gitu. Kamu ikut aja. Katanya gitu. Dia nggak mau ngebantu. Dibantu oleh umatnya yang sudah mengikuti ajaran Islam. Sedikit dibantu buat perahu. Setelah jadi, kemudian Nabi Nuh menyuruh juga umatnya yang sudah masuk Islam untuk mengambil semua hewan-hewan yang ada di muka bumi ini dua-dua. Ya, untuk dibawa nanti dua-dua. Kambing 2, laki 1, yang jantannya 1, yang betinanya 1. Ayam 2 disimpan di kambing, dapat tadi diambil nih kambing, disimpan di perahu. Lalu ayam 2, ya, ayam jagonya 1, ayam betinanya 1, disimpan di kapal. Ya, setelah itu semua hewan, kucing juga sama, ya, jantan 1, betinanya 1, disimpan di perahu. Kemudian sapi, kerbau, ya, binatang gede diambil satu-satu. Sapi betina 1, jantannya 1. Kuda sama betina 1, jantan 1. Jadi sejodoh-sejodoh simpan di atas dalam kapal. Sampai ke cacing-cacing diambil.
Jantan 1, betinnya 1 disimpan. Sudah kumpul semua, disiapkan makanannya untuk hewan tersebut. Nanti kan hewannya harus kasih makan, nyari makanan, dari mulai rumput, buah-buahan, dan sebagainya. Juga berat buat umat manusianya. Yang ikut, umatnya yang ikut kepada ajaran agama Nabi. Setelah itu beres kasih semua, Nabi Nuh mengajak anaknya, anakku Kan'an, cepat ikut bersamaku, bersama ayah. Kita akan berlabuh naik perahu. Aduh, ayah gila, perahu ngapain? Aduh, betul, nggak nurut. Sama udah nggak hormat sama orang tua. Akhirnya seluruh umatnya oleh Nabi Nuh disuruh masuk karena cuaca udah gelap. Mendungnya sangat mendung sekali, ya, mendung abu-abuan ini udah gelap, mendungnya hitam pekat. Di awan ini sudah hitam pekat, bukan seperti mendung kayak sekarang, mendungnya hitam pekat. Gak lama kemudian turun hujan yang sangat deras dan akhirnya banjir melanda negara Nabi Nuh. Wah, banjir, lupa. Perahu naik. Namanya ayah, sayang sama anak. Kan'an dipanggil, Kan'an, sini, cepat naik bersama ayah. Malah nggak mau si Kan'an. Malah, nggak usah ayah, aku mau lari ke gunung, mau naik ke gunung. Sombong itu anak. Sama umatnya juga yang sombong tuh. Kalau saya ikut saya akan naik ke gunung. Selama kemudian terus air makin. Akhirnya gunung pun tertutup banjir. Semua kehidupan tiada. Musnah. Musnahlah semua kehidupan di dunia seperti zaman Nabi Nuh alaihi salam. Malahan Nabi Nuh pun tidak tahu apakah ini sudah banjir agak turun atau belum. Akhirnya dibukalah satu jendela dan burung dikeluarkan. Burung terbang terus balik lagi. Oh, berarti cuaca sudah bagus. Lihat, benar. Banjirnya sudah reda, hujan sudah reda. Banjir pun sudah tidak lagi. Sudah seperti biasa. Maka dikeluarkanlah hewan-hewan yang sejodoh tadi untuk kehidupan selanjutnya. Nah, anakku sekalian, Bapak cintanya, Bapak sayangi. Jadi, kalau intinya tadi bahwa kalau ada anaknya begini, keluarganya jangan menyalahkan orang. Yang kedua juga, belum sudah semua orang suka atau senang. Semua orang itu akan menurut atau tidak, itu tergantung. Kemudian anak sekalian Pak Cinta sayangi, itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sekilas saja, mudah-mudahan kalian bisa menyimak, mengerti ya. Jadi yang ikut Nabi Nuh alaihissalam itu selamat, ya, selamat. Tetapi yang tidak mengikuti Nabi Nuh, mereka pada binasa akhirnya. Itu saja Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Bu Iit, mangga. Bentar Pak Hussein. Untuk anak-anak semua, kita sudah mendengarkan tadi sirah Nabi Nuh yang disampaikan oleh Pak Hussein. Kita akan siap-siap dengan kuis. Kalian tarik napas dulu, biar kalian tidak tegang. Ya, tarik napas dalam-dalam. Keluarkan. Sudah selesai. Siap ya untuk kuis. Caranya, kalian mengisi di kolom chat. Mengisi di kolom chat yang paling pertama sampai 10
5 siswa yang pertama mengisi kolom chat itu yang 10 nggak apa-apa lah. 10 siswa yang pertama mengisi kolom chat itu akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan kuis. Ayo, isi kolom chat, isi kolom chat. Isi kolom chat yang 10 anak pertama mengisi kolom chat. Sok. Mama boleh bantu. Kita akan adakan kuis untuk anak kalau tadi menyimak. Sudah ada di situ. Nggak kebaca banget tulisannya kecil. Yang 10 ada Irfan. Nggak bisa ngebaca. Ada Irfan. Pertama siapa sih kecil? Bukan ini bisa digedein ya sih? Kalau yang chat ini. 10 Pak Angga sudah stop 10. Pak Angga sudah 10 stop ya. Ya. Untuk yang pertama. Untuk yang pertama siapa yang tadi mengisi yang pertama? Nggak bisa. Ini kelihatan pertama di mana? Bentar ya. Yang pertama di situ namanya siapa ya? Ois. Ois siapa? Siapa yang pertama Pak Angga? Al-Qais. Al-Kaib. Al-Qais. Al-Kaib ya? Al-Kaib. Oke, Al-Kaib kelas berapa Al-Kaib? Al-Kaib kelas berapa? Kaib. 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 Al-Kais. Al-Kais kelas berapa Al-Kais? Mana Al-Kais? Suaranya yang kenceng dong. Saya bisa jawab nggak? Al-Kais, siap? Untuk pertanyaan yang pertama, itu yang kemarin. Kemarin sudah mendengarkan penjelasan Pak Husen ya, yaitu tentang keutamaan mencari ilmu. Al-Kais bisa mendengar? Al-Kais, mana Al-Kais? Al-Kais. Al-Kais. Al-Kais suaranya Al-Kais. Al-Kais, dihitung sampai 3 ya. Ini suaranya nggak jelas. Al-Kais. Siap Al-Kais? Siap. Al-Kais ya. Yuk, kemarin Pak Husen sudah menyampaikan keutamaan ilmu. Ya. Apa arti dari al-ilmu nurun? Az-zahlu zolamun. 3 detik dari sekarang. Arti dari al-ilmu nurun. Az-zahlu zolamun. Pas Bu aku nggak tahu gitu. Oh, pas ya. Oke. Berarti Al-Kais gugur ya. Afkar atau absar. Yo, afkar atau absar nih, adik kakak nih. Kalau kemarin mengikuti pasti tahu. Apa arti dari al-ilmu nurun? Az-zahlu zolamun. Kemarin Pak Husen menjelaskan dengan gamblang sekali. Ilmu itu apa? Bodoh itu apa? Ayo. Oh iya. Ayo Afkar. 5 detik dari sekarang. Afkar. Adalah cahaya. Iya. Yang keras. Oh, ada. Belum lengkap. Al ilmu nurun. Az-zahlu zolamun. Al-Kais.
Ayo, ada 5 detik, siap. 5, 4. 3B Alki. Yang ini kan Alkais. Alkais mah udah tadi. Sudah. Ini Alkais. Ini Ya, Muhammad sudah. Tidak bisa menjawab dengan ini. Muhammad Anas. Mana Muhammad Anas? Muhammad Anas mana? Siap Muhammad Anas? Ya. Anas. Siap? Siap. Yang tadi pertanyaan masih yang tadi Muhammad Anas. Ya, arti dari al-ilmu nurun. Cahaya. Al-ilmu nurun cahaya. Al-jalu kalamun bodoh. Belum lengkap sayang. Yang lengkap. Jadi ilmu itu titik-titik. Nurun cahaya. Al-jalu kalamun bodoh. Oh, masih belum lengkap, belum sempurna, masih salah. Yo, masih ada waktu 4 detik lagi. Ayo, ini sudah 4 orang belum bisa menjawab. Nurun cahaya. Al-jalu kalamun bodoh. Bodoh apa sayang? Bodoh Kalamun kan? al-jalu. Iya. Apa bodoh itu? Al-jalu. Kurang lengkap. Al-jalu kalamun Iya, jolamun tuh apa? bodoh. Benar, kita bodoh. Iya, tapi kan belum lengkap bodoh itu apa? Ya. Masih kurang lengkap. Berarti Anas sudah tidak ini. Gugur nih Anas. Ya, Resya mana Resya? Resya sayang. Al-ilmu nurun. Ilmu itu apa? Az-zahlu zolamun. Itu kan jelas loh. Kemarin Pak Husain jelas sekali. Ya sayang. Al-ilmu nurun. Az-zahlu zolamun. Ayo sayang. Resya, 4 detik dari sekarang. Ayo masih 3 detik lagi Resya. Ini masih di pertanyaan yang pertama, masih belum. Yuk, Resya berarti gugur. Irfan. Ayo Irfan, bisa. Irfan pasti bisa. Irfan, mana suara Irfan? Irfan. Ya Irfan. Al-ilmu nurun. Al-zahlu zolamun. Apa artinya? Irfan. Irfan. Irfan sayang. Irfan sayang. Tidak ada nih Irfan ya. Berarti lanjut ke Ahmad. Ahmad sayang. Ahmad mendengar suara ibu. Yo Ahmad. Yo. Al ilmu nurun. Az-zahlu zolamun. Ilmu itu cahaya. Iya. Ada nurun. Iya. Udah ilmu itu cahaya betul. Lalu terus az-zahlu bodoh itu apa? Iya. Al ilmu nurun, betul, ilmu itu cahaya. Lalu az-zahlu zolamun. Bodoh apa? Itu bahaya. Bodoh apa sayang?
Bahaya. Kurang sempurna. Kebalikan, Neng, kebalikan. Kebalikan dari tadi cahaya. Ilmu itu cahaya. Iya. Bahaya. Terus? Bodoh itu bahaya. Bukan sayang, kebalikannya dari nurun, dari cahaya. Kebalikannya sayang. Kan biasanya Kebalikannya sayang. Ilmu itu kan cahaya. Kalau bodoh, gelap. ya udah baca lagi yang jelas. Yuk, disambungkan lagi yang jelas. Ayo, bisa Ahmad. Bodoh itu kegelapan. Assalamualaikum, bagus sekali jawaban Ahmad, sudah betul. Jadi Ahmad nanti akan mendapatkan hadiah ya Ahmad. Selamat buat Ahmad. Yo, yang kedua, pertanyaan yang kedua ini siapa nih namanya? Bukan. Dari bawah Ahmad siapa namanya? Dari Pak. Siapa yang doa Ahmad nih namanya? Absar. Raina Rifa. Raina Rifa. Yo, Raina Rifa. Raina Rifa ya. Raina Rifa. Di pertanyaan yang kedua. Kemarin Pak Husain menjelaskan apabila kita melakukan sesuatu itu harus karena Allah. Ya, puasa karena Allah. Belajar karena Allah, tidak mengharapkan imbalan. Berarti kita puasanya harus dengan apa? Tidak mengharapkan imbalan. Raina. Ikhlas. Oke deh. Pertanyaan kedua, Raina yang dapat ya. Yo, lanjut. Pertanyaan ketiga, siapa ini yang di bawahnya Pak Angga? Emrafi Ridwan. Emrafi Ridwan. Ayo, Emrafi Ridwan. Tadi yang baru saja Pak Husain bahas nih ya. Nabi dan Rasul. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Berapa? 5. Kok 5 jumlah Nabi dan Rasul? Dari Nabi. Jumlahnya saja sayang. Ada berapa jumlahnya sayang? Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. 25. Siapa nih yang jawab? Ahmad. Rapi. Putra Tahapan yang ibu minta Rapi. Nggak boleh. Berarti Rapi belum menjawab nih. Jangan ya Neng, sesuai dengan nama yang sudah ada ibu panggil ya sayang ya. Rapi berarti diulangi pertanyaannya ya. Rapi bukan itu ya, pertanyaannya ya Rapi. Yang lain tolong tidak menjawab ya sayang. Jadi ibu rancu deh ya. Suara Irfan sudah masuk belum, Bu? Siapa? Suara Irfan. Irfan tadi nggak masuk ya? Tadi kemut kayaknya, Bu. Kemut. Sinyalnya. Nanti lagi. Oke. Absar. Emrafi Ridwan yang mana? Emrafi Ridwan. Coba bersuara. Udah Rapi Ridwan tadi. Rafi Ridwan mana coba? Belum ketemu Pak Angga. Udah bersuara belum Rapi Ridwan nih? Nggak ada nih. Bentar, Nggak ada. saya cek dulu. Ada Rapi Ridwan? Ada Rapi Ridwan? Emrafi. Ratu Ridwan udah belum Pak Angga? Udah ada belum? Udah siap belum? Belum ada, Bu. Bentar. Belum. Oh, berarti kita itu aja ya, ganti. Berarti ganti. Siapa di bawahnya Rapi? Pak Angga. Di bawahnya Asya Azizah. Cia Ajijah, kelas berapa nih Pasya? Kelas 2 ya? Pasya Ada nih. Ajijah, yuk.
Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Kalau manusia itu sering berbuat kesalahan, tapi kalau Nabi itu maksum, ya, Nabi itu terhindar dari kesalahan. Nah, sekarang sebutkan nama Nabi yang tadi oleh Pak Husen ceritakan. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Oke. Nabi Nuh alaihi salam. Saya namanya Balkis. Oh, Balkis ya, nama Pasya mah nama tetehnya ya. Tapi di sini yang ujungnya namanya Pasya. Iya, sayang Balkis cantik. Maaf ya. Oke deh. Di sini Pasya Ajijah. Maaf ya, Balkis. Berarti Balkis jawabannya betul ya. Balkis. Yo, untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat. Ibu cuma ada 5 pertanyaan. Nanti hadiahnya akan diambil ketika kalian dibagi rapot kenaikan kelas ya. Lama ya, tapi nggak apa-apa deh. Sebabnya kan kita belum pertemuan ya nih. Pertanyaan yang keempat untuk M. Davian. Ya, Davian. Tadi mendengarkan ya ceritanya Pak Husen. Cerita tentang Nabi Nuh. Ada anaknya yang durhaka. Siapa nama anaknya Nabi Nuh yang durhaka? Ayo, Davian. Mana Davian? Tadi Pak Husen sudah menceritakan. Davi. Udah tuh, Davian. Ayo, siapa nama putranya Nabi Nuh yang durhaka? Ayo, siapa yang bisa menjawab kuis nanti mendapatkan hadiah. Davi. Kok itu cuma tangannya kelihatan? Davi. Ayo cakep. Ayo sayang. Siapa? Kanan. Aduh, pinter Soleh Ibu Solgan ya. Tadi mendengarkan berarti ya Pak Husen tuh pada pinter. Berarti Dapi bisa menjawab ya. Terakhir nih pertanyaan Pak Angga, tolong cari dong satu lagi. Tadi yang belum berarti akan balik lagi nih Pak. Ada di bawahnya. Irfan Maulana. B. Irfan belum, Bu. Ya, bentar. Berarti ini baru yang menjawab baru 2 orang ya, Pak Angga? Udah 4 orang. Oh ya, berarti sekarang pertanyaan terakhir ya. Balkis. Tadi di mute ya? Iya, tadi di mute. Yo, Ahmad Alfat. Yo, Ahmad Alfat sudah betul. Balkis sudah, Dapian sudah, benar jawabannya Rayana Rifa. Yo, terakhir nomor satu siapa nih? Muhammad Irfan ya? Muhammad Irfan ya? Siap ya, Muhammad Irfan terakhir pertanyaannya. Tadi lupa aja di mute, nggak di ini dulu. Ya, Pak Irfan. Nabi Nuh dan pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah dari banjir besar. Termasuk binatang-binatang pun yang naik itu diselamatkan. Apa yang dibuat oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan umatnya agar terhindar dari banjir besar? Perahu besar. Irfan? Yang jelas Irfan. Ya, perahu besar. Ya, alhamdulillah. Berarti semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Husen. Alhamdulillah untuk sanlat hari ini kita sudah selesai ya. Alhamdulillah, nanti kita akan bertemu lagi di dalam pembelajaran setelah Lebaran. Untuk 5 pemenang ini, insya Allah ketika pembagian rapot kenaikan kelas akan Ibu titipkan sama mamahnya, ya.
Terima kasih untuk mamah-mamah yang sudah menemani. Untuk penutupan sanlat, kita bacakan Alhamdulillah. Mudah-mudahan sanlat kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berpuasa, tetap semangat. Foto dulu. Foto lagi dulu ya. Yang gagah, yang ini, yuk fotonya yang cakep. Tapi jangan gitu. Siap ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.